Birinciliği de o güzel sesini, tilavetini dinlediğimiz Endonezya'dan Syamsuri Firdevs. Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı. Ramazan Aran, Behlül Said Muhammed, Süleyman Ubeyd Rakıp ve İsmail Lont. Saya mempunyai suara yang bagus ketika melantunkan ayat Al-Quran itu semata-mata rahmat Allah. Jadi sudah diamanahkan kepada saya dan mudah-mudahan saya bisa menjaganya dengan baik. Alhamdulillah ini juara 1 gitu kan. Alhamdulillah saya nangis itu, bapak sama mama itu juga udah nggak ngomong lagi, cuma nangis sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, teman-teman cerita untuk. Dan ini kita ketemu banyak sekali anak-anak muda bersuara merdu yang viral juga di luar Indonesia. Ini alhamdulillah ada 2 orang tentunya juga yang tahun 2019 berkibar menjuarai kejuaraan di 2 negara nih bahkan ya. Ini ada Syekh Miftah di sini. Nama lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftah Farid Mukmin. Masya Allah. Berarti bang ini Ustadz Muhammad Miftah. Ustadz. Yang ini Syamsuri Firdaus. Wah, langsung sebelum langsung Syamsuri Firdaus. Syekh luar biasa ya. Ini Masya Allah banget ya. Jadi kalau Muhammad Miftah ini menjuarai di 2009 menjuarai kejuaraan di Maroko. Bisa ceritain nggak? Kalau antum sebenarnya asal dari mana dulu? Jadi bismillah, asal saya aslinya Bugis Mas Hari, orang tua Bugis, cuman merantau ke Kalimantan Timur. Saya lahir di Kalimantan. Nah sekarang saya merantau lagi ke Jakarta. Iya. Jadi rumahnya di Kalimantan, kampungnya di Sulawesi. Gitu. Oh begitu. Terus kejuaraannya merantau lagi ke sana, ke Maroko? Alhamdulillah ada event MTQ internasional di Maroko. Alhamdulillah dapat undangan dari Kementerian Agama, dikirim ke Maroko tahun 2019. Ada 2 peserta dari Indonesia. Jadi kan di sana yang dilombakan ada 2. Yang pertama tahfidz 5 hizib. 5 hizib tuh kalau di Indonesia setara dengan 2,5 juz Mas Ari. Jadi di sana kan nggak pakai juz, dia pakainya hizib. Kita di juz jadi 2,5 juz plus dengan tilawah. Tilawah qiraat juga tilawah. Yang satu lagi cabang lomba yang satunya itu tahfidz 30 juz plus ditafsirkan. Jadi ada 2 cabang lomba dari Indonesia yang ngirim 2 peserta. Saya sebagai peserta di cabang 5 hizib dan tilawah, dan yang satu lagi peserta putri dari Kalimantan Barat itu ikut cabang 30 juz plus tafsir. Jadi 2 peserta dan 2 pendamping. Alhamdulillah saya didampingi langsung sama kiai saya, Kiai Haji Muhammad Ali dari pondok pesantren saya, dan satu lagi dari orang Kementerian Agama yang menemani. Jadi kita ada 4 orang rombongan ke Maroko, dan alhamdulillah berkat doa teman-teman semua se-Indonesia yang sudah mendoakan, alhamdulillah bisa menorehkan prestasi juara 1 di Masya Allah. Peserta ada berapa banyak sana? Yang ikut ada 39 negara Mas Ari. 39 negara? Seluruh dunia ya. Seluruh dunia 39 negara, bahkan negara berbahasa Arab aja alhamdulillah. Kalah semua ya. Dari Amerika ada, dari Kanada, dari Arab, Afrika pastinya. Dari negara tetangga juga ada, dari Malaysia sama Singapura. Itu ikut juga. Ya udah kita sampai kumpul di sana, yang ngobrol-ngobrol, ada yang pakai bahasa Arab gitu, yang pakai bahasa Afrika gitu kan. Cuman di sana lebih banyak sih pakai bahasa Arab. Kamu bisa bahasa Arab? Iya. Saya kalau naam ya bisa. Khair, naam, khalas. Alhamdulillah insyaallah naam, khalas. Wassalamualaikum. Masyaallah. Sekarang usia berapa?
Usia sekarang alhamdulillah Januari kemarin sudah 18 tahun Mas Arif. 18 tahun. Waduh, beda dikit nih sama kita nih ya. Sebenarnya kita seumuran, cuma kita lahir kecepatan. Masya Allah, bahas 18 tahun belum sampai 20 tahun itu. 18 tahun udah ikut kejuaraan di Maroko dan alhamdulillah menjuarai peringkat pertama di antara 39 negara. Nah, tuh dia luar biasa lagi. Nah, ini juga nih, teman kita yang satu ini, beliau bahkan menang di Turki sampai dipeluk sama Erdogan. Nah, itu sampai viral itu. Orang Indonesia yang dipeluk sama Pak Erdogan. Padahal kita setiap hari ngepost dia melulu, nggak pernah dipeluk. Gimana ceritanya nih? Ya, alhamdulillah. Pas kemarin ada undangan dari Kementerian Agama juga sama sama kayak Farid. Oh, jadi di tahun itu banyak? Ya, banyak. Negara mana aja? Ada, kalau informasi dari Kementerian Agama itu setiap tahun itu ada 20 negara yang menyelenggarain MTQ internasional. Cuman berbeda-beda itu, dan alhamdulillah saya dapat jatahnya di Turki. Dan di Turki itu ada 68 negara yang ikut. Masya Allah. Ada bahkan dari negara-negara yang minoritas muslim itu ikut. Belum lagi negara-negara Timur Tengah yang memang bahasa mereka itu bahasa Al-Quran. Dan alhamdulillah dari 68 negara, alhamdulillah qadarullah sudah menjadi rezekinya saya terpilih menjadi yang terbaik. Dan luar biasanya pengalaman yang paling berkesan itu bertemu langsung dengan Presiden Erdogan dan dikasih selamat oleh beliau, dikasih penghargaan dan luar biasa. Dan itu merupakan berkah Al-Quran yang luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Nggak dipeluk sama Presiden Maroko? Saya salaman aja Mas Arif. Salam. Tapi kata teman-teman kakak mahasiswa di sana, bahkan Ustadz Abdul Somad yang alhamdulillah saya pernah satu acara dengan beliau, sempat bertemu dengan beliau, dan saya bilang alhamdulillah kemarin juara di Maroko. Beliau ucapkan selamat dan beliau sampaikan waktu beliau ceramah. Saya bertahun-tahun kuliah di Maroko, jangankan bersalaman, bertemu Raja Maroko aja nggak pernah. Tapi alhamdulillah ini anak ini, maksudnya saya Miftah Farid, cuma 2 minggu di Maroko ketemu dia sama Raja Maroko. Itu alhamdulillah berkah Al-Quran juga itu. Berkah Al-Quran juga ya. Berarti Ustaz Abdul Somad jangan lama-lama, nggak cukup 2 minggu aja, ketemu kok nanti. Bagaimana tanggapan orang tua pas ada kabar atau menang? Oh, luar biasa. Memang orang tua saya dulu punya cita-cita anaknya pengen jadi qori gitu kan, pengen jadi kalau bisa qori internasional gitu kan cita-citanya. Dan alhamdulillah 2019 kemarin doa beliau, doa saya juga terkabul gitu kan di 2019. Pastinya beliau sangat bangga sekali, alhamdulillah. Begitu saya beri informasi, saya kabarin dari Maroko. Jadi kan jam di Maroko beda sama di Indonesia. Jadi waktu itu di Maroko jam 5 sore, di Indonesia tuh udah jam 2 malam. Jadi orang-orang pada tidur. Jadi saya bingung mau nginfoin ke siapa ini kan. Tapi pas saya telepon bapak sama mama, alhamdulillah ini juara 1 gitu kan. Alhamdulillah saya nangis. Itu bapak sama mama itu juga udah nggak ngomong lagi, cuma nangis sujud syukur. Ya udah, alhamdulillah pokoknya banyak yang bersyukur. Ya udah langsung dimatiin teleponnya gitu kan, mungkin saking terharu gitu kan. Alhamdulillah. Ya saya informasikan juga ke teman-teman semua, guru-guru saya, alhamdulillah dari Indonesia kita berhasil juara 1 gitu kan. Alhamdulillah, selamat, banyak yang ngucapin selamat di sosial media. Dan akhirnya pas pulang ke Indonesia, pulang mendapat sambutan ya dari bandara, dari LPTQ DKI Jakarta, dan alhamdulillah disambut juga langsung sama Pak Gubernur, Bapak Anies. Waduh, Masya Allah ya. Jadi orang tua itu punya cita-cita bagaimana anaknya memberikan mahkota nanti, suatu saat nanti di akhirat ya. Ternyata hadiahnya didahulukan lebih dulu gitu. Uang muka dari Allah, memberikan marwah atau juga mungkin harga diri yang luar biasa, membanggakan bagi orang tua. Dalam waktu mungkin awalnya melepas anak ke pesantren tuh sedih, menangis gitu ya. Tapi ternyata diberikan hadiahnya jauh di luar itu. Masya Allah, saya juga belum kuat mental saya melepas anak saya untuk ke pesantren. Tapi ini satu contoh teman-teman semuanya. Makin dilepas ke pesantren, makin sayang sama orang tua. Ini luar biasa nih. Nah, Syekh Samsuri ini juga unik karena kemudian langsung dipeluk sama Presiden Recep Tayyip Erdogan. Nah, sebenarnya kisah perjalanan antum sampai akhirnya ke Jakarta, akhirnya mempelajari Quran tuh bagaimana? Apa emang di pesantren juga? Saya dulu itu sebenarnya nggak belajar dari pesantren. Terus saya belajar di guru-guru di tetangga kampung itu. Saya belajar biasa-biasa aja gitu. Pas awalnya itu memang ada sih keinginan untuk menjadi qori internasional.
kan dulu itu sering disetelkan oleh orang tua saya itu ngaji kori-kori internasional, Haji Muammar gitu kan. Akhirnya saya ikutin pelan-pelan, akhirnya bisa. Pas saya ikut MTQ, saya bawakan variasinya, alhamdulillah saya jadi juara 1 gitu. Nah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional sampai ke internasional itu luar biasa. Saya selalu memperkaya bacaan saya dengan variasi-variasi yang dibawakan oleh kori-kori internasional. Saya belajar gitu, dan saya banyak belajar juga dari para guru dan minta doa bimbingannya, dan alhamdulillah luar biasa. Dan saya pas kemarin dipeluk sama Presiden Erdogan itu saya menangis gitu. Saya nangis terharu gitu, dan saya kabari orang tua seperti yang Farid bilang tadi itu, sama-sama terharu gitu. Sampai orang tua sujud syukur dan luar biasa. Dan saya yakin insya Allah saya akan bisa mempertahankan apa yang saya raih, dan saya mohon dijauhkan dari segala sifat-sifat yang tidak baik lah, seperti rasa sombong, rasa ujub gitu. Karena memang apa yang saya raih, apa yang saya dapatkan itu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mempunyai suara yang bagus ketika melantunkan ayat Al-Qur'an itu semata-mata rahmat Allah. Jadi sudah diamanahkan kepada saya, dan mudah-mudahan saya bisa menjaganya dengan baik. Dan cara saya menjaganya itu dengan ikut MTQ, syiar Al-Qur'an, itu cara saya bersyukur dan menjaga apa yang Allah titipkan ke saya. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Jadi seolah-olah para qori ini adalah juru bicaranya Allah ya. Bagaimana Quran itu ketika dibacakan orang jadi ikut tertarik, Masya Allah. Jadi memang mudah-mudahan saudara kita ini dilindungi oleh Allah dari segala fitnah, dan mudah-mudahan tetap bisa menjaga ini sebuah marwah dari Islam tentunya juga ya. Kalau saya dengar Syamsuri mirip-mirip siapa tadi? Oh, Haji Muammar. Haji Muammar versi modern beliau nih. Masya Allah tarikannya nih ya. Nah, sekarang sebagai penutup bisa nggak berdua sambung ayat? Nah, surat apa yang pendek aja ya? Sambung ayat biar kemudian teman-teman di rumah juga ikut termotivasi untuk menjadi seorang qori gitu. Jadi tambah semangat. Surat apa? Cuma mohon dimaklumi saja karena suara lagi capek gitu tadi. Capek Mas Hari, kebanyakan muter. Safari, muter. Iya. Yang rendah-rendah aja ya. Santai aja. Sebelum berlanjut, mungkin bisa nggak kasih tips untuk para rekan-rekan yang sekarang sedang belajar. Yang belajar menjadi qori ini bukan cuma yang lebih muda, yang lebih tua juga banyak gitu ya. Saya juga kemarin belajar itu sebenarnya nggak kuat. Sekali narik, aduh. Kayak ada ring seher yang ngebul. Udah mulai ngempos nih kayak matahari kena nih gitu kan. Waduh. Tips masing-masing. Ya gimana? Dari Anda dulu. Ya, dari saya sih ya teman-teman di luar sana yang berjuang belajar Al-Quran itu tetap semangat, tetap istiqomah, yakin dan percaya Allah akan memberikan yang terbaik buat orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sudah menjanjikan itu, beliau pernah bersabda, innalillahi ahlina minan nas. Kata Rasulullah, sungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di kalangan para manusia. Terus sahabat bertanya, qila man hum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qalahum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka itu adalah ahli Al-Quran, mereka yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, lebih-lebih mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan mereka, dan mereka menjadi keluarganya Allah. Bayangkan kalau kita menjadi keluarganya bupati, presiden, kita bangga luar biasa. Apalagi kalau kita menjadi keluarganya Allah, dan mereka akan menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Wa ahlullah wa khassatuh. Orang yang ahlullah itu, orang yang khassatuh itu, orang yang dikhususkan oleh Allah itu bukan hanya mereka yang dikasih jabatan, dikasih harta yang banyak, tapi lebih-lebih mereka dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka senantiasa berzikir setiap hari membaca Al-Qur'an, dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah derajat yang paling tinggi yang didapatkan oleh mereka-mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan teman-teman di luar sana dan mereka-mereka yang berjuang mendekatkan diri kepada Allah tetaplah istiqomah, yakin insya Allah pasti Allah akan memberikan pahala yang besar
bukan hanya di dunia tapi insya Allah nanti di akhirat itu yang lebih diutamakan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tambah ini ya, tambah kepengen belajar ya. Saya sudah telat nih belajar dikit aja nih. Siap, silakan Pak Bang. Kalau dari saya sih tadi yang sudah disampaikan sama Syekh Samsudin sudah luar biasa sekali ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan siapapun yang hidup bersahabat dengan Al-Qur'an di dunia sudah pasti tenang hidupnya nanti, apalagi sampai di akhirat nanti. Pokoknya teman-teman dimanapun berada yang sedang belajar Al-Qur'an, berapapun usianya Mas Ari, itu orang belajar tidak ada habisnya ya. Kalau kata guru saya Buya Kiai Haji Muhammad Ali, kita menuntut ilmu, usia kita sudah habis, ilmu Al-Quran itu belum habis kita gali. Saking luasnya ilmu Al-Quran itu. Jadi teman-teman yang menuntut ilmu tetap semangat. Pokoknya ingat, ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di dunia, maka di akhirat kelak Al-Quran akan menjadikan sahabat. Masya Allah. Pokoknya semangat terus, semangat belajar Al-Quran dan menghafal Al-Qurannya. Semoga kita semua jadi sama-sama menjadi ahlul Quran, ahlullah, dan kelak sama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Waduh, Masya Allah ya, banyak sekali orang-orang yang mungkin sekarang menunda untuk menuntut ilmu. Dikarenakan ngapain saya menuntut ilmu? Karena ilmu nggak salah apa-apa. Maksud saya tuntut. Oke, sebagai penutup mungkin ada surah yang akan dibacakan bersama. Nggak usah yang apa ini, karena lagi lelah kan, sering muter di belakangan. Tapi kesyahduan aja yang mungkin biar bisa didengar sama teman-teman semuanya. Surah apa nih? Syekh, saya ikut senior aja. Al-Isra. Al-Quran. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Masya Allah, merinding dengerinnya ya, Masya Allah. Teman-teman semuanya, jangan lupa tentunya juga
dari sosial media saudara kita ini luar biasa sekali, dan mungkin bisa mengikuti cara belajarnya, mengikuti cara hidupnya, siapa tahu bisa tertular ilmunya diturunkan sama Allah seperti halnya kehebatan-kehebatan yang ada di dalam Al-Quran. Dan teman-teman semuanya, terima kasih untuk menyaksikan dan support terus untuk Qori-Qori Muda Indonesia membanggakan ini. Sampai ketemu lagi Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.